Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya untuk ulasan hari ini, tanggal 26 bulan 10 tahun 2021. Arka Jayanti Persada, di mana hari ini closing mampu naik hingga 8%, closing di plus 6% atau di 64. Untuk targetnya sendiri saya memilih 65, di mana hari ini kan closingnya di 64. Dengan volume transaksi hingga 1 juta, dan ini jauh lebih tinggi dibanding transaksi di satu hari sebelumnya yang hanya di 500.000. Kurang lebih seperti itu main cepatnya. Jika teman-teman ingin cuan singkat di saham ini, sebaiknya jika besok terlihat terjadi kenaikan volume transaksi dan kenaikan seperti yang teman-teman lihat sekarang, teman-teman bisa beli di closing dan langsung masang setting sell di hari esoknya untuk mengambil cuan setidaknya 1 poin di emiten ini. Namun, jika target price yang teman-teman tentukan tidak tercapai, teman-teman bisa memiliki keputusan untuk ambil cuan secukupnya ataupun melakukan cut loss di emiten seperti ini. Tetap beresiko jika teman-teman bermain di saham yang harganya di bawah Rp100. Kita ke saham Bekasi Asli Pemula atau disingkat BAPA. Saham ini sempat naik 13% ke harga 60 dan closingnya di 52 atau minus 1,89. Untuk volumenya cukup lumayan. Teman-teman lihat di data Windows kolom warna kuning ini, volumenya hingga 1 juta lembar. Namun jika teman-teman bermain di saham ini, teman-teman harus hati-hati karena saham ini sudah mendekati harga 50 atau level harga terendah di emiten ini. Kalau teman-teman melihat kondisi seperti ini, kenaikan hingga 13% dan closingnya minus 1, teman-teman bisa melihat kondisi seperti yang terjadi di tanggal 11 bulan 10 tahun 2021, kurang lebih sama juga terjadi kenaikan dan closingnya di sini 0, tidak terjadi kenaikan kembali ke titik nolnya. Namun pada tanggal 13-nya saham ini dibawa ke harga 50. Nah, jika teman-teman melihat seperti ini, teman-teman pastikan lagi di harga 50 apakah dia akumulasi. Kalau tidak diakumulasi, sebaiknya teman-teman tidak perlu ikutan mengambil, cukup menjadi penonton saja sampai teman-teman lihat terjadinya akumulasi di 50 untuk menaikkan emiten ini setidaknya hingga ke 51. Karena kemungkinan naiknya bisa ke 52 ataupun ke 53. Namun ini cukup berisiko dan untuk teman-teman yang menggunakan margin tidak disarankan melakukan transaksi di emiten seperti ini. Karena ini membutuhkan pengawasan yang lebih, terlebih ini merupakan transaksi hit and run. Dan untuk teman-teman yang mungkin sempat mengambil di harga 60, ada beberapa saran saya untuk teman-teman. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalaupun teman-teman bisa melakukan transaksi hit and run, teman-teman nanti melakukan transaksi tersebut di harga 50. Namun dengan risiko yang seperti saya bilang tadi, ataupun teman-teman bisa memutuskan untuk cut loss di saham ini. Semua kembali ke teman-teman. Tetap batasi risiko jika bertransaksi di emiten yang seperti ini. LPKR tadi sudah ada yang coba tes walaupun cuma 3 lot di 160 di harga tertingginya, tapi menurut saya ini sudah merupakan pandangan yang baik mengingat transaksi tersebut membuat MA 120 di emiten ini sempat tersentuh. Nah, kabar baiknya teman-teman bisa melihat transaksi di esok hari apakah emiten ini akan dibawa naik atau kembali turun ke harga 152. Tapi menurut saya dengan kondisi seperti ini sudah bagus, ini sudah tanda-tanda berpotensi kembali uptrend. Untuk targetnya teman-teman bisa melihat di konten saya yang sebelumnya.
pada tanggal 19 Oktober tahun 2021 kemarin. Friends, sudah terlihat akan uptrend. Pada tanggal 25 kemarin sempat naik 9% dan hari ini terjadi kenaikan kembali hingga 8%, namun closingnya di 96. Untuk targetnya teman-teman bisa melakukan profit taking di 107, ataupun teman-teman yang sudah memiliki target profit taking sendiri silakan. Namun jika saya memilih di 107, 119 hingga 132. Namun batas risiko sebenarnya kalau bermain di saham yang masih di bawah 100 cukup enak, bisa melakukan profit taking di satu poinnya saja teman-teman sudah bisa tertutup admin. Kalau seandainya melakukan pembelian di 96 dan melakukan penjualan di 97, teman-teman sudah untung sekitar 1% atau 0,5 setelah dikurangi biaya admin. Ini masih hari Selasa, hari yang cukup panjang. Saya masih melihat saham ini masih berpotensi hingga mampu di 119 untuk kenaikannya. Tetap dipantau ya. BP Astrindo Nusantara Infrastruktur, walaupun mendekati harga 50, saham ini sepertinya tetap dijaga supaya tetap naik. Saran saya jika teman-teman yang ingin bertransaksi di saham seperti ini, sama seperti transaksi di emiten yang mendekati harga 50, teman-teman bisa melakukan transaksi hit and run. Dan untuk memastikan semuanya tetap aman, teman-teman harus tetap memperhatikan besaran volume transaksi di emiten ini. Seperti yang sekarang teman-teman lihat di kolom warna kuning terjadi sekitar 4 juta lembar. Itu membuktikan bahwa transaksi di emiten ini tetap dijaga. Silakan teman-teman menikmati pantulan yang terjadi di emiten ini. Saya rasa cukup sekian teman-teman. Terima kasih. Tetap risiko. Salam cuan.